Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh pengamat Timur Tengah, Ustadz Hasan Jakaria. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, gimana Bang Billy? Sehat semua ya, insya Allah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Iya Ustadz, ini masih hangat Ustadz. Kita ingin bicara dan mungkin belajar Ya, soal revolusi Islam Iran Ustadz. Beberapa hari kemarin kan ada peringatan betul. 47 tahun kalau nggak salah revolusi Islam Ya, Iran. Nah, eh, banyak yang mengatakan peringatan saat ini itu atau yang kali ini berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya. Nah, ada betul, betul. momentum-momentum atau lebih banyak malah dari Betul, betul. peringatan-peringatan sebelumnya. Nah, bisa dijelaskan saat kenapa seperti itu dan seperti apa sebenarnya makna peringatan ini bagi masyarakat Iran sendiri, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Peringatan revolusi pada tahun kali ini tentu sebagaimana yang telah diberitakan oleh media-media mainstream sangat berbeda dikarenakan yang pertama Iran mendapatkan tekanan ekonomi yang begitu luar biasa, inflasi begitu tinggi. Kalau kita bisa lihat bahwa harga $1 itu sekarang sudah menempuh 160.000 tuman atau 1.600.000 rial. Yang mana 8 bulan yang lalu, yaitu kisaran Mei 2025, ketika saya sendiri datang dan berada di Republik Islam Iran itu, dolar di kisaran 800.000 rial. Ya. Jadi dalam 8 bulan terakhir ini melonjak hampir 2 kali lipat dari 800.000 ke 1.600.000 rial. Tentunya ini memberikan pengaruh signifikan kepada ekonomi di Republik Islam Iran. Satu contohnya kemarin gunjang-ganjing masalah minyak apa namanya kelapa atau minyak goreng. Minyak goreng itu kemarin itu terkena sampai 4 juta rial 1,5 liter. Nah ini satu contohnya lah. Atau misalnya telur yang 15 biji 2 juta rial. Hal ini menjadi problem utama yang menimpa di dalam internal Republik Islam Iran, yaitu apa, masalah inflasi dan masalah ekonomi. Ini tentu berbeda. Ini kalau terjadi di tempat yang lain bukan hanya revolusi ini. Mungkin terjadi perombakan sebuah pemerintahan. Makanya pertama yang dilakukan oleh musuh-musuh Republik Islam Iran, musuh-musuh Islam, yaitu yang pertama adalah Zionisme dan Amerika, itu sudah jauh-jauh hari pada tahun 2011, 2010, ini 26 tahun yang lalu, untuk menghancurkan ekonomi Republik Islam Iran. Dan itu berhasil dengan embargonya, dengan tekanan ekonomi, dan lain sebagainya. Mereka berhasil, yang mana pada tahun itu 10.000 rupiah sama dengan 10.000 rial, sekarang 16.900 rupiah dengan 1.600.000 rial. Kita bisa bandingkan perbedaan mencolok dari sisi ekonomi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah gonjang-ganjing keamanan. Baik di perang 12 hari maupun dari kerusuhan kemarin. Yang mana kerusuhan ini yang diawali dengan demonstrasi damai untuk masalah yang tadi itu, yang masalah minyak goreng itu kenapa melonjak, kemudian apa namanya, harga bensin yang dari 20.000 rial, 30.000 rial, afwan, jadi 50.000 rial, walaupun ya sebetulnya nggak besar-besar amat kalau dirupiahkan ya, jadi 1.000 rupiah lah, kurang dari itu per liternya, itu menjadi demonstrasi damai, namun ditunggangi oleh Zionisme dan Amerika menjadi demonstrasi berdarah. Nah ini tentunya selalu berbeda dengan revolusi yang sebelumnya. Jadi peringatan kemerdekaan yang sekarang akan terasa berbeda dengan kemerdekaan sebelumnya. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah keamanan. Hal ini tentu yang akan membuat masyarakat harusnya secara matematikanya atau secara logikanya, Amerika dan Zionis itu seharusnya mereka sudah lelah dengan
dengan keadaan yang seperti ini. Dan kalau kita pribadi nih, yang jauh-jauh saya lah pribadi, melihat kondisi yang seperti ini, kalau tidak di luar masalah ideologi dan masalah akidah, lelah, lelah. Sehari itu dolar gak menentu, kadang naik sekian kali lipat, kadang apa namanya naiknya pelan-pelan. Jadi kalau kalau bahkan saya sering kali berbicara kepada para peziarah itu jangan menukarkan besar-besaran karena pagi dan siang dan malam akan selalu berbeda gitu. Ini saking tidak bisa dikontrolnya harga pasar Hmm, di sana seperti hmm, itu. hmm, Namun lagi hmm, dengan kondisi yang seperti ini, hmm, dengan kondisi yang seperti ini itu masyarakat berbondong-bondong masih hmm, membela kemerdekaan Republik Islam Iran atau hmm, Revolusi Islam Iran. Nah ini hmm, tentu akan menjadi sebuah hal yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya seperti hmm, itu, Bang Billy. hmm. Iya, pertanyaannya kan pertanyaannya kan jadinya gini, Seth. Apa yang menyebabkan masyarakat akhirnya tetap membela sementara tekanan seperti itu? Mm-mm. Saya lihat beberapa kali wawancara itu malahan yang diwawancari bukan dalam tanda kutip yang sering disampaikan oleh Barat bahwa perempuannya harus Mm-mm. berkerudung ini. Saya Ya, beberapa kali lihat wawancara di Press TV kalau nggak salah itu perempuan-perempuan tidak berkerudung malahan betul. ikut turun Ikut ke turun, jalan dan ikut turun mereka di jalan. bilang membela Republik Rep- Islam Iran bahkan membela pemimpin revolusi saat itu. Nah, itu apa Betul. yang membuat ini kan seperti perubahan besar ketika Ya, sebelum-sebelumnya kita selalu merasa khawatir bahwa Gen Z atau anak-anak muda zaman ya, sekarang akan melupakan revolusi Islam Iran. Tapi faktanya kemarin itu itu jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Apa yang membuat hal itu terjadi sebenarnya, Seth? ya. Yang pertama mereka ditanamkan Hmm, semenjak dini itu Islam yang Hanif ya, Islam hmm, yang sebetulnya itu hmm, mereka lihat dari pemimpin-pemimpin yang adil dan sederhana. hmm, hmm, Mereka melihat yang Gen Z-nya dulu ya, hmm, yang hmm, hijabnya nggak benar atau disebut hmm, dengan bad hijab kalau mereka hmm, bilang hmm, hijab yang buruk ya kan, hmm, dengan jambul-jambul sebelah hmm, sini dan lain hmm, sebagainya ini. Ketika ditanya kenapa engkau masih bersama hmm, dengan Republik Islam Iran, dikarenakan satu tadi ya, hmm, karena pemimpin spiritual tertinggi kami, As-Sayyid Ali Khamenei ini hmm, betul-betul menjadi sosok pemimpin yang sesungguhnya pada era sekarang ini yang tidak bisa ditemukan di pemimpin-pemimpin yang lain. hmm, hmm, Nah, hmm, ini jawaban-jawaban hmm, mereka. hmm, Kalau hmm, seandainya pemimpin bukan beliau, mungkin hmm, perbedaan akan sangat besar pada saat hmm, hmm, ya kan? Karena memang gonjang-ganjing politik pun di Iran tidak main. Ada yang pro Barat, ada yang pro apa pro revolusi dan lain sebagainya. Ini sudah biasa dari awal-awal revolusi sampai sekarang dua kubu ini selalu selalu ada. Namun semuanya sepakat ketika melihat sosok pemimpin tertinggi yang betul-betul mengaplikasikan nilai-nilai fitrah, nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran, yang seperti ini yang mereka melihat sepertinya tidak ada lagi pemimpin seideal yang mereka miliki seperti itu. Jadi selain mereka punya ideologi kepemimpinan yang jelas ya kan, imamah gitu, bahwa imamah itu harus adil, imamah itu harus betul-betul seorang yang sederhana, dan ini mereka lihat ada dalam pemimpin mereka As-Said Ali Khamenei hafizahullah taala alaihi ini yang mereka lihat seperti itu. Bahkan menurut para orang-orang terdekat dari Said Ali Khamenei ini, mereka mengatakan sudah sekian tahun lamanya pemimpin kami tidak makan yang layak. Disebut dengan layak itu maksudnya tidak makan normal seperti biasa. Ketika ditanyakan karena rakyat kami dalam kondisi tekanan ekonomi yang buruk, maka saya sebagai pemimpinnya harus sesuai dengan makanan-makanan dari rakyat kami yang paling buruk, yang paling miskin. Jadi sudah tidak menyentuh maaf daging, tidak menyentuh buah-buahan yang ideal, yang sekarang mungkin di sana di menengah ke atas itu sudah tidak lagi dimakan oleh pemimpin mereka. Sehingga hati-hati Gen Z ketika melihat yang seperti ini. Fakta yang sesungguhnya seperti ini sulit untuk beralih hati kepada pemimpin yang masih tanda kutip
masih dipertanyakan, apalagi sekarang ini dengan kasusnya yang sedang rame di Barat itu, ya kan, Epstein dan lain sebagainya. Mereka melihat lagi, wah ini pemimpin jelas tidak ideal dan lain sebagainya. Jadi kebersamaan para masyarakat Republik Islam Iran, Gen Z-nya, orang-orang mudanya dan sebagainya, itu dikarenakan apa? Kecintaan mereka pada pemimpin. Iya, Zat. Nah, Ya, cuman ini kontras, Zat. Ada kontras, ada yang kontrasnya, Zat. Ketika boleh, kita boleh, boleh. melihat Iran, di dalam Iran, Mm-mm, itu seperti itu, Zat. Tapi ketika kita melihat Iran, di luar, maksudnya di mm-mm, luar dari Iran, masyarakat ekspatriat, kita bilang. Rata-rata kan bilangnya ekspatriat. Itu malah lebih mendukung perubahan pemerintahan. Contohnya ada dua negara yang ramai. Di betul, Kanada Kanada dan di ya. Jerman. Itu kan Mm-mm. sempat ada demo yang katanya sampai di, bukan di ini ya, tapi di diolok-olok atau apa namanya, revolusi Iran terjadi di Jerman. Ini kan agak aneh masalahnya. Masyarakat di Iran yang di luar Iya, Iran yang iya. di Jerman itu malah berdemo, membuat sebuah demonstrasi besar yang mereka klaim sebagai yang sangat besar, kemudian meminta perubahan kekuasaan. Ini dari luar. Nah, kenapa ini kok terjadi seperti dalam tanda kutip berbeda? Kenapa orang-orang di dalam Iran sendiri ternyata begitu mencintai pemimpinnya, begitu masih mendukung revolusi, sementara orang-orang yang mereka bilang ekspatriat itu malah eh, menentang atau anti kepada Iran saat ini. Bagaimana, sih? Ya, jadi ada orang-orang Iran sendiri yang terusir dari Republik Islam Iran dikarenakan mereka tidak suka dengan sistem pemerintahan Islamnya. Kemudian, kalaupun demokrasi, jangan ada demokrasi-demokrasi ala wali fakih lah, gitu. Demokrasi yang betul-betul demokrasi dong, seperti itu. Ini mereka-mereka yang tersisihkan ini, mereka keluar dari Republik Islam Iran, kemudian orang-orang ini didanai oleh Amerika dan Zionis untuk menggulingkan pemerintahan yang sekarang ini. Bahkan tidak hanya mereka yang di luar, yang di dalam pun atau disebut dengan celebrity ho, para selebritis-selebritis, para pengusaha-pengusaha yang kemarin tuh ada namanya Soedi Nio. Bisa dicek ya, Soedi Nio itu pengusaha yang sangat besar di Republik Islam Iran, salah satunya membawahi kafe-kafe di seluruh Iran. Bahkan di Qum ada tuh di daerah di Jalan Jumhuri itu, salah satu kafenya Saidinio ini. Nah, ini di dalam kafenya itu ternyata menyeruakan apa, anti-anti revolusi dan mendanai kerusuhan yang kemarin, sehingga dikasih polis lain sekarang kan, kafe-kafe yang berafiliasi kepada Soedinio ini, pengusaha ini. Nah, ini terjadi gitu. Jadi bantuan yang besar-besaran dari Barat, dari Zionis dan Amerika, karena Zionis sudah tahu dia kalah ngelawan sebuah bangsa besar. Dari sisi pemetaan geografis pun dia kalah. Dia sangat kecil, Iran sangat besar. Maka kemarin tuh all in, mengeluarkan seluruh yang dia punya dengan membiayai siapapun yang ingin ikut menggulingkan Republik Islam Iran, akan kami biayai dengan besar. Baik itu rumahnya, keamanannya, kemudian visanya, kewarnegaraannya, semuanya akan kami jamin. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang yang di luar ini, mereka yang dipakai oleh musuh-musuh Republik Islam Iran untuk apa? Untuk menggembosi orang-orang yang di dalam, yang mudah dipengaruhi, yang lemah ideologinya, yang sudah dilatih. Mereka ini dilatih secara profesional. Mereka bisa pakai AK, mereka bisa bikin senjata, mereka bisa bikin sebuah apa namanya itu, media yang di luar internet, yang mainstream, ya kan, yang mana mereka ternyata pakai Starlink-nya Elon Musk dan lain sebagainya. Mereka didanai dan diajarkan secara profesional untuk melakukan apa, untuk melakukan kerusuhan di Republik Islam Iran. Kemudian setelah itu, setelah rusuh, setelah chaos di dalam, ya kan, nanti Amerika dari luar dan Israel akan menghancurkan dari luar. Rencana seperti itu tuh kemarin. Namun ini kan tidak terjadi, tidak berhasil. Dikarenakan ternyata internet dimatikan di seluruh lini. Hmm, Jadi hmm, kita yang di sana itu hanya bisa telepon, hmm, SMS hmm, nggak bisa, hmm, chatting nggak bisa,
semua media-media dimatikan kecuali hmm, media-media lokal. hmm, Ini tidak akan mungkin bisa dibayangkan oleh Amerika dan Israel, bahkan orang Indonesia. hmm, Kita bisa hmm, bayangkan hidup tanpa internet di hmm, era sekarang ini. hmm, Kita bisa hmm, bayangkan, bisa apa yang hmm, bisa? hmm, hmm, Tapi masyarakat malah tetap mendukung pemerintah, hmm, walaupun mereka rugi dengan hmm. itu bayangkan di sini Iya, iya. Shopee siapa di sini yang nggak pakai Hmm, Shopee, yang nggak pakai hmm, TikTok, yang hmm. nggak pakai apa namanya eh, toko apa Tokoh. Tokopedia dan lain Iya. sebagainya ini kan. Ini semua mati. Hmm, Perusahaan besar mati, hmm. kemudian UMKM yang pakai online mati, Iya, semua iya. akan, tapi mereka apa tetap mendukung kebijakan Hmm, pemerintah dikarenakan apa? Untuk menyingkirkan agen-agen Mossad dan agen-agen Amerika yang ada di dalam Republik Islam Iran. Siapa yang mendanai? hmm, Orang-orang di luar ini yang hmm, sudah siap nanti ke depannya, yang di Kanada, yang di Jerman, hmm, yang hmm, di berbagai macam negara-negara di bawah Amerika dan hmm, Zionis, nanti mereka dijanjikan untuk mendapatkan hmm, jabatan ketika pemerintahan sudah diubah, sudah diganti hmm, seperti itu. hmm, Nah, hal ini gagal total lagi gitu loh. hmm, Saya juga dengan keluarga, wah ini gimana ini? Tapi hmm, saya rela tanpa internet. Yang penting apa? Yang penting ini kerusuhan selesai. Dan hmm, semua masyarakat pun pada waktu itu juga mengatakan untuk masalah duit bisa dicari, tapi hmm, nyawa hmm, tidak bisa diganti. Karena apa, Bang Billy dan hmm, para pemirsa hmm, eh, Ahlul Bait Indonesia itu per orang, mau hmm, itu anak kecil, mau itu hmm, bayi, mau itu orang besar, mampu membunuh satu nyawa hmm, itu, mereka siap memberikan reward hadiah $5.000. hmm, hmm, hmm. Ini sudah valid ya, bisa dicek, Iya, dan ini iya. sudah masuk ke wawancara nasional di sana Hmm, untuk para hmm, aktor-aktor kerusuhan ini. hmm, Mereka bilang saya di apa namanya dijanjikan per kepala hmm, 5.000 itu untuk yang biasa, belum yang hmm, hmm, kelas-kelas lainnya, belum hmm, untuk menghancurkan polisi, hmm, kemudian untuk menghancurkan rumah sakit, untuk hmm, menghancurkan mobil, untuk hmm, menghancurkan ini semua ada harganya semuanya. hmm, 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 Semuanya ada harganya. Jadi hmm, betul-betul all in. hmm, hmm, Amerika dan Zionis betul-betul all in di sana, jor-joran untuk hmm, gimana caranya terjadi kerusuhan chaos di dalam hmm, Republik Islam Iran seperti itu. hmm, Jadi yang di luar yang tidak pro kepada hmm, Republik Islam Iran, orang Iran yang di luar itu sebetulnya adalah orang-orang yang dipakai hmm, oleh Amerika dan Zionis. Salah satunya masih Ali Nezod. hmm, Masih hmm, Ali Nezod itu ya kan selebgram Iran yang di luar, hmm, yang mana dipakai oleh Amerika, dan ternyata per tahunnya di $800.000 dia dapat. hmm, 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 Seperti itu. hmm. Hal-hal yang seperti ini ternyata mereka ini nggak ada makan siang gratis gitu. Iya. Mereka Hmm, dijanjikan dengan berbagai macam hal-hal hmm, ketika Republik Islam Iran ini bisa dijatuhkan. Cuman hmm, Iran seperti siapa yang dikatakan oleh Pezeshkian, ya kan, hmm, yang dikatakan oleh para pejabat-pejabat yang lain, hmm, bahwa kami bukan Venezuela yang sehari atau dalam waktu 24 jam bisa digulingkan. Seperti tidak, jangan samakan kami dengan yang lain. Kita hmm, adalah Republik Islam Iran yang hmm, selalu siap 24 jam. Kan kalau bahasa hmm, mereka itu selalu bistu cor soat dar holate omodebos, selalu dalam hmm, siap siaga hmm, 24 jam untuk menangkis segala serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Zionis. Kami tidak khawatir dan tidak takut hmm, karena kami selalu dalam waktu siaga. hmm, Jadi hmm, silakan mau menyerang, karena setiap serangan yang masuk ke Republik Islam hmm, Iran akan kita balas, yang akan memberikan penyesalan kepada mereka seperti itu. hmm. Iya, Ya. Zat. Ya, Zat. Kemudian apa kuncinya, Zat? Republik Islam Iran bisa bertahan sampai 47 tahun sampai sekarang. Kuncinya yang pertama, mereka ketaatan kepada pemimpin, tentunya ini adalah satu hal Hmm, yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh negara-negara yang lain. hmm, hmm, Karena ternyata kepemimpinan hmm, yang dibangun di Republik Islam Iran memiliki runutan kepemimpinan secara ideologi hmm, gitu. hmm, Bahwa pemimpin mereka ini, Al-Imam As-Sayyid Ali Khamenei ini hmm, hmm, adalah pejawantahan atau representasi dari pemimpin Syiah yang 12 yang sedang hmm, gaib, yaitu hmm, Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Ketaatan yang seperti inilah yang menyebabkan rapat barisan persatuan, yang mana
perbedaan satu sama lain bisa dihilangkan. Coba kalau kita bisa bayangkan ada pemimpin yang tidak menjadi apa namanya, tidak diterima oleh seluruh kalangan, seperti apa? Ya akan terjadi ya perpecahan kan, seperti itu. Ada yang pro, ada yang kontra misalnya. Tentu ini akan, tentu musuh akan membiayai yang kontra supaya dia kuat sehingga bisa menurunkan yang pro ini kan, seperti itu. Tapi enggak, di Iran itu mengkerucut, yang pro kontra mengerucut kepada satu titik yang mana satu ini diterima oleh siapapun, bahkan oleh musuh kan, seperti itu. Mereka mengakui sekian banyak sekian tahun Amerika mengganti presiden mereka, Al Imam Ali Khamenei hafizallahu taala alaih masih tetap berdiri sampai hari ini, seperti itu. Dan tentunya untuk orang-orang apa namanya, Republik Islam Iran melihat sosok beliau yang secara realita tidak ada cacat. Ini repot, ini musuh. Musuh mau nyari di mana gitu loh. Musuh itu akan selalu mencari kelemahan-kelemahan lawannya. Ini selalu seperti itu. Kalau cacat secara apa namanya, materi akan diekspos. Kalau cacat secara spiritual pasti akan diekspos. Ini sekian puluh tahun tidak memiliki cacat. Bingung Amerika dan Zionis itu bingung untuk bagaimana mencari kelemahan dari orang tua ini yang tidak ada kelemahan, bahkan dipuji oleh kawan dan lawan. Bahkan selalu Putin, kemudian pemimpin-pemimpin yang lain kirim salam kami, salam salam hormat kami kepada pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, karena saya melihat seperti melihat Al-Masih, seperti itu. Jadi susah untuk mencari kelemahan beliau ini, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga sulit untuk digulingkan ketika ada satu sosok pemersatu bangsa yang diakui oleh kawan dan lawan, seperti itu. Iya, Zat. Ada Mm-mm. satu hal yang menarik, Zat. Banyak masyarakat awam yang sebenarnya bingung melihat pemerintahan Iran ini sebenarnya seperti apa, kondisi seperti apa. Nah, sampai bukan cuma masyarakat awam. eh Jadi Vance, kalau nggak salah, yang dari Amerika itu mengatakan bahwa Donald Trump bisa menelpon Xi Jinping langsung, bisa. Iya betul. Nah, Kalau terus nelpon bisa ini sulit. bisa menelpon apa namanya, Putin langsung bisa. Tapi dia tidak bisa langsung menghubungi Said Ali Khamenei. Nah, itu Iya betul. dianggapnya sebagai hambatan bagi dia untuk Iya, komunikasi. Nah, iya. bagaimana? Bahkan sebut penghinaan. Ya, Iya, nah itu bagaimana menanggapi itu? iya. Tentu sebagaimana datuknya juga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib melihat kemungkaran itu atau setan besar bahasa Imam Khomeini, kita berhubungan dengan setan itu nggak mungkin kan? Berkolaborasi dengan setan itu nggak mungkin. Gitu. Ikut apa namanya itu, misalnya kita mengatakan satu meja dengan setan itu nggak mungkin. Karena tahu visi misi setan kemana, visi misi yang Tuhani kemana, ya kan? Jadi tidak mungkin mau untuk satu meja atau satu komunikasi dengan Trump, dengan Netanyahu, nggak mungkin. Ini sudah garis merah dari ideologi yang dibangun di dalam akidah Syiah Isna Syariah, bahwa keadilan itu adalah yang terdepan. Keadilannya itu sebagai trademark dari mazhab ini. Makanya disebut dalam ilmu kalam itu al-madhabul adliyun, mazhab pengikut mazhab-mazhab orang-orang adil atau keadilan. Makanya sholat jamaah harus adil, dalam talak juga saksinya harus adil, dalam kesaksian harus adil. Kemudian dari segala macam hal, dari yang tersepele, dari sholat, dari imam jamaah itu harus adil. Itu sudah trademark dari mazhab Syiah Isna Asyariyah, seperti itu. Jadi kalau pemimpinnya tidak mengedepankan keadilan, kalau pemimpinnya hanya mengatakan keadilan hanya di mulut dan tidak dipraktekkan, sudah ditinggalkan dari dulu. Mungkin sudah revolusi dari dulu. Karena tapi kenapa sampai saat ini masyarakat tetap di bawah pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Said Ali Khamenei? Ya dikarenakan mereka melihat bahwa beliau adalah representasi dari imam mereka, Imam Mahdi Anjalul Ta'ala Fardhu Syarif. Kemudian bagaimana dengan negosiasi-negosiasi yang dilakukan selama ini, Ustaz? Kalau dibilangnya tidak akan duduk satu meja.
Ya, negosiasi itu adalah upaya saja, ya kan. Itmamul hujjah atau untuk menyempurnakan bukti kepada orang-orang yang di dalam Republik Islam Iran masih husnudon kepada Amerika dan Barat. Kan tadi sudah dijelaskan ada dua kubu kan. Ada kubu reformis ya kan, ada kubu yang satunya lagi disebut dengan kubu hijau ini gitu loh. Nah, ini kubu reformis itu yang hijau tadi ya kan, konservatif yang bersama dengan wilayah yang bersama dengan pemimpin tertinggi ini. Nah, yang reformis ini perlu pembuktian-pembuktian dari zaman dulu bahwa terrealisasi pasti bisa, itu kita berunding itu bisa gitu kata mereka. Kita buktikan ternyata selama ini tidak bisa. Imam Khomeini, Imam Ali Khamenei sudah mengatakan tidak mungkin bisa. Karena mereka setan besar, mereka punya punya selalu di belakang layarnya selalu punya ada sesuatu untuk menusuk kita dari belakang. Karena mereka setan gitu. Mana ada setan memberikan maslahat untuk kita? Nggak ada seperti itu. Nah, ini perlu pembuktian nyata perkataan sang pemimpin. Seperti itu. Jadi bukti buat kita juga yang di luar Republik Islam Iran bahwa sebaik apapun kita kepada mereka, kita akan tetap dijadikan jongos. Kita akan tetap dijajah. Sumber daya alam kita akan diangkut. Lihatlah Venezuela, ini terang-terangan loh. Di era sekarang ini, kurang apa ya Allah? Ini kurang apa ini penyamun realita zaman sekarang? Apa namanya itu? Terang-terangan ngambil pemerintahannya, di minyaknya diambil semua, diangkut semua untuk mengisi cadangan minyak mereka. Ini kurang apa? Seperti itu. Ini sudah bukti nyata bukan hanya untuk Republik Islam Iran, tapi untuk kita semua. Amerika itu tidak ada kepentingan dua belah pihak, nggak ada. Kepentingan mereka gitu. Seperti itu. Jadi bukti buat kaum reformis yang ada di sana dan bukti juga buat kita bahwa perkataan beliau itu nyata gitu, bahwa bekerja sama dengan Amerika, dengan Israel pasti rugi karena mereka nggak melihat kita sebagai setara, sebagai kawan yang setara. Yang pasti mereka mereka melihat kita jomos yang harus dikeruk gitu, baik itu sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya. Jadi kesalahan fatal Hmm, jika kita berhusnudon kepada Amerika. hmm, hmm, Ini juga sebuah pembelajaran buat buat bangsa kita. hmm, hmm, Bekerja sama dengan Donald Trump, bekerja sama dengan hmm, Amerika, ini kesalahan hmm, fatal. hmm, Soekarno aja tidak melakukan itu kan gitu. hmm, iya, iya, Ini juga menjadi sebuah PR untuk hmm. bangsa kita. Melek informasi kurang apa lagi, udah harus Iya, iya. udah tinggal tinggal gini-gini kan, tinggal gini-gini doang. Hmm, Nggak perlu lagi sebuah informasi yang wah ditutup-tutupi sehingga harus hmm, dicari penelitian. Nggak perlu, sekarang sudah terbuka. Venezuela di hmm, apa istilah bahasa kitanya dicuri atau hmm, dirampok di siang bolong, ini sudah hmm, bentuk nyata bahwa suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama kan, hmm. seperti itu jika kita bekerjasama dengan setan besar Amerika seperti itu. Iya, Ustaz. Ya. Saya Mm-mm. sebenarnya di terakhir mau nanya soal itu, Ustaz. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Betul betul. revolusi Islam Iran yang bisa bisa sampai 47 tahun bertahan dan tetap mendapat dukungan bahkan dari generasi-generasi setelahnya, Ya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? bahkan masyarakat dunia, Iya, bahkan iya. orang-orang di luar di barat Hmm, yang tidak bersama dengan pemerintahannya mengatakan, wahai Ayatullah Khamenei, hmm, tolonglah kami, hmm, kan seperti iya, itu. iya, iya. Ini kan terjadi gitu loh, Hmm, 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 bahwa bahwa dia itu bukan pemimpin Iran saja, hmm, bahwa beliau hmm, itulah pemimpin kami juga, pemimpin keadilan, pemimpin kebebasan. Ini hmm, diakui oleh dunia, hmm, hmm, gitu loh. hmm, Makanya apalagi dengan generasi-generasi muda yang di sana yang melihat langsung hmm, sepak terjang hmm, pemimpinnya, hmm, ya kan, dan bisa di cross check ke rumahnya, bisa di hmm, cross check hmm, ke kesehariannya, bisa di hmm, cross check apa yang dilakukan oleh beliau dari mulai pagi sampai malam. hmm, hmm, Itu sangat mudah diteliti gitu, dicek, dan tidak hmm, ada kekurangan dan tidak ada celah di dalamnya. hmm, Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh hmm, kawan dan lawan. Makanya Gen Z sekarang mau dia tidak menerima Islam, maaf maaf, hmm, mau hmm, tidak menerima Al-Quran yang masalah hmm, hijab wajib, hmm, maaf maaf, hmm, tapi mereka menerima pemimpinnya. hmm, Enggak, kalau masalah pemimpin itu sama hmm, seperti melihat di siang bolong. Nggak mungkin hmm, kita bisa hmm, mengingkari fakta yang begitu terang hmm, benderang ini. Jadi mereka tetap
mengatakan labbaika ya Khomeini, hmm, hmm, seperti itu. Dan bukan hanya Republik Islam Iran, bahkan sekarang sudah iya, mulai yang lain pun sudah mengakui beliau sebagai pemimpin kebebasan. hmm, hmm, Walaupun masyarakatnya hmm, dimiskinkan, walaupun ditekan, negaranya diembargo, hmm, ditekan, beliau tetap berkomitmen untuk hmm, berjalan di jalan Al-Quran, di hmm, jalan-jalan Islam. Yang hmm, mana silahkan cek untuk para hmm, pemirsa juga, hmm, cek cek seluruh pemimpin-pemimpin dunia. hmm, Tidak ada seperti beliau. hmm, hmm, Coba cek dari sisi kesederhanaan. Yang hmm. lain punya Lamborghini, punya harem Iya, sekian, iya, kemudian yang jalan-jalan ke Eropa, begitu hmm, pula yang sebaliknya. hmm. Bahkan ketika terbongkar yang Epstein, problem ya ini pun ya Epstein ini, hmm, ternyata banyak orang-orang yang ya pemimpin-pemimpin dunia iya, yang kena, iya, ya kan, seperti ini adalah sebuah kebejatan-kebejatan yang selama ini tutup-tutupi ternyata kebongkar, hmm, kan hmm, seperti itu. hmm, Dan ini sudah menjadi sebuah fakta hmm, kita, hmm, pemimpin yang tidak punya cacat, hmm, hmm. ya kan, bukan bukan apa namanya itu penjahat HAM, bukan, Iya, iya, kemudian dan lain sebagainya. Ini juga hmm, perlu difahami oleh bangsa kita juga seperti hmm, itu, bahwa hmm, kedepannya dari 280 hmm, juta jiwa dan 250 juta kaum muslimin hmm, hmm, untuk memilih pemimpin yang ideal, masa nggak ada? hmm, hmm, Masa dari hmm, 250 juta nggak ada kita pemimpin ideal? hmm. 280 juta deh, Iya, dengan iya, segala macam apa namanya agamanya, hmm, hmm, yang betul-betul cinta kepada rakyatnya, yang betul hmm, cinta kepada bangsa. hmm, Ini bisa kita pilih baik dari mulai provinsi, kabupaten atau provinsi sampai ke pemerintahan. Ini kan di hmm. tangan kita, di tangan Iya, rakyat. Kita hmm, yang memilih. hmm, Jadi jangan kok seperti ini, ya Anda yang memilih. hmm, Kan iya, pemimpin iya, tertinggi juga mengatakan hmm, ketika kalian memilih, kan ketika kalian memilih, hmm, maka nasib 5 tahun kalian ada di tangannya. hmm, hmm, Maka berwaspadalah dalam memilih seorang presiden, pemimpin, dalam hmm, seorang pemimpin, hmm, hmm, gubernur, dan lain hmm, sebagainya. hmm, Waspadalah, hmm, betul-betul dipikirkan dengan matang, jangan dipikirkan hmm, hanya sesaat saja. Karena ini hmm, adalah nasib bangsa kita 5 tahun ke depan ada di tangannya, kebijakannya hmm, di tangannya. hmm, Ini hmm, sudah diwanti-wanti juga dalam sistem demokrasi seperti itu. Kita harus hmm, betul-betul memilah dan memilih pemimpin yang betul-betul memikirkan bangsanya, memikirkan hmm, rakyatnya. hmm, Seperti itu. Jangan salahkan setelah dia hmm. jadi. Iya, iya, Jangan iya. seperti itu, gitu loh. Hmm, Ya, di Iran pun sama. Pezeskion iya, jadi nyesel, misal. hmm, Ya kan, nyesel kok seperti ini, kok seperti itu. Tapi untungnya pemimpinnya bijak, tetap hmm, mendukung, tetap apa namanya, bukan hanya mendukung, tapi mensupport hmm. presidennya dan segala macam kabinet-kabinetnya, dan masyarakat disuruh untuk Hmm. mendukung Mendukung. pula, Hmm, seperti itu. Ini pemimpin, hmm, dan jangan melihat kekurangan-kekurangannya hmm, seperti itu. Tolong masyarakat, tolong jangan melihatnya kekurangannya. Dan iya, saya juga bilang kepada presidennya untuk bekerja 2 kali lipat. hmm, hmm, Dubor kor kunit, kata Rahbar itu hmm, kan kepada presiden dan kolega-koleganya, hmm, dubor talos kunit. Kalian harus 2 kali lipat berusaha hmm, dan 2 kali lipat bekerja untuk hmm, bisa menormalkan problematika masalah ekonomi ini, kan hmm, gitu. hmm, Wah, yang rakyat pun jangan terlalu menekan pemerintah, hmm, jangan terlalu banyak mengkritik pemerintah, seperti itu. Nah, hmm, kita juga harus seperti itu, gitu loh. hmm, hmm, Memimpin, memilih pemimpin, yang pertama kita cek dulu dia siapa, hmm, bagaimana kinerjanya ke depannya, hmm, akan dibawa kemana bangsa ini. Nah, ini SOP dasar demokrasi lah, gitu kan. SOP dasar demokrasi kita, karena sistemnya sistem pemilihan dari rakyat untuk rakyat, ya kan, maka kita harus memilih betul-betul dari rakyat dan untuk rakyat, baik itu eksekutifnya, baik itu yang lain. ya, Zat. Terakhir, Yes. Zat. Nah. Melihat situasi saat ini, Zat, ke depan dengan dinamika ancaman dari Amerika, dialog dengan Amerika, ancaman dari Israel, dan ancaman dari macam-macam terkait Iran ini, bagaimana Ustadz melihat
Iran ke depan, Ustaz? Ancaman apapun kepada Iran tidak akan pernah menggoyahkan apa namanya itu, baik bangsanya, rakyatnya maupun pejabatnya, apalagi para tokoh-tokoh militernya, para jenderalnya. Tidak mungkin. Karena apa? Karena begini, mereka itu bangsa yang dididik dengan kemuliaan kesyahidan, ya kan? Jadi kematian bagi kami adalah sebuah hal yang biasa, yang lumrah. Namun jika mati syahid adalah sebuah jalan, maka itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi kami, ya kan? Wa karomatu alaina syahadah, gitu. Bahwa bagi kami itu karomah yang tertinggi, penghormatan tertinggi, derajat di sisi Allah yang tertinggi adalah kesyahidan, syahadah. Jadi ada yang syahid di keluarganya, keluarganya itu senang, bahagia, dan akan dihormati lintas generasi. Ini keluarga syahid, keluarga syuhada, ini keluarga syuhada, ini keluarga syuhada, seperti itu. Jadi apa? Berbondong-bondong mereka akan maju ke medan perang jika terjadi peperangan. Mereka tidak khawatir dengan peperangan. Mereka adalah bangsa yang terbiasa dengan kesyahidan. Itu yang pertama. Yang kedua, Iran sudah belajar di perang 12 hari kemarin bahwa dalam kondisi apapun, ya kan, kami akan selalu mengaktifkan kewaspadaan tertinggi militer kami 24 jam, gitu. Jadi ada sedikit saja musuh, atau baik itu Amerika, Zionis dan sekutu-sekutunya, berani masuk kepada wilayah Iran, maka kami akan membalasnya dengan keras. Bahasanya dengan keras, boshidat, bahwa kami dengan keras akan membalasnya. Walaupun lewat apapun seperti ini, kita akan balas dengan keras seperti itu. Jadi perang itu ditunggu. Kalau kita buka bukan WhatsApp ya, grup-grup lokal yang di sana, EITA, mereka EITA dan Bale mereka pakai itu. Selalu ada di bawahnya itu seberapa setujukah kalian dengan perang, gitu kan, atau dengan damai. Selalu ada tuh yang kayak gitu tuh. Kuesioner selalu ada tuh di grup-grup itu. Itu yang terbanyak itu perang. Ayo perang sekalian sudah, gitu. Kalau berani ayo, gitu. Nantangin malah masyarakatnya, rakyatnya. Ini kami sudah terbiasa dengan kemiskinan, kami sudah terbiasa dengan embargo. Sekali kan sudah ayo, gitu loh. Habis-habisan, all in sudah. Ini rakyatnya sudah seperti itu, gitu. Jadi Amerika dan Zionis ketika dia ingin memerangi atau ingin masuk dalam peperangan yang akan berjangka panjang tentunya dengan segala konsekuensi-konsekuensinya, dan para politikus Barat melihat tidak ada maslahatnya. Sudah berkali-kali Trump ini diingatkan tidak ada maslahatnya, yang ada kehancuran kami, kehancuran kita, kan gitu. Iran tidak segan-segan akan menyerang pangkalan militer Amerika di Kuwait, di Qatar, di Emirat, di Turki, di Saudi. Ini semua akan kena perang regional nantinya. Dan gak ada urusan. Rakyat sudah siap, pemerintahnya sudah siap, pemimpinnya juga sudah siap. Jadi mereka tinggal nunggu saja mereka mau kapan nyerangnya, seperti itu. Jadi sebetulnya yang ditakutkan itu bukan Irannya, justru Amerika dan Zionisnya. Ini nyerang kalau kita salah kaprah sama dengan kehilangan hegemoni dan arogansi mereka di masa depan, kan seperti itu. Nah ini mungkin yang sekarang ini sedang digodok oleh para analisawan, politikus di Amerika dan di Israel, seperti itu. Jadi kalaupun di berita itu mengatakan kami ini dan sebagainya, selalu ada di belakang layar itu kami kalau nyerang seperti apa sih? Selalu seperti itu. Ada Karena ini hitung-hitungannya, Sat. ada hitung-hitungannya. Ini ruginya nggak besar. Ini ruginya kehilangan hegemoni. Ini ruginya nanti Cina malah maju, Rusia maju, dan tentunya otomatis Iran bakal maju di kedepannya. 50 tahun ke depan mereka akan turun sebagaimana Rusia yang dulu, dan akan digantikan oleh yang baru. Mereka hitung-hitungannya ini masalah hegemoni ini. Ini hegemoni akan hilang atau akan terus, kan seperti itu. Nah, menyerang Iran itu sama dengan kehilangan hegemoni. Ayo, hitung-hitungannya harus yang betul-betul. Nah, ini ayo kita lihat. Tapi mereka juga punya data terkait Republik Islam Iran bahwa ini bangsa tidak takut mati tapi rindu dengan kematian, gitu. Ini problem. Tidak bisa dibeli sama duit,
tidak Hmm. bisa dibeli dengan apa namanya jabatan, tidak Hmm. bisa dibeli dengan lawan jenis. Hmm. Susah Hmm. ketika orientasinya adalah Tuhan, ketika Hmm. orientasinya adalah kebersamaan dengan pemimpin mereka Imam Hussein. Nah ini Hmm. repot gitu. Hmm. Makanya kan salah satu yang menjadi agenda program mereka itu apa? Melemahkan apa namanya orang pecinta Ahlul Bait ini Hmm. dari sisi ideologi dan dari sisi Hmm. ekonomi. Hmm. Kan seperti Hmm. itu. Hmm. Dengan mais, dengan Iya. harta, Hmm. dengan uang atau dengan Hmm. ideologi atau dengan Hmm. ancaman atau dengan yang lain dengan egonya kan seperti Hmm. itu. Hmm. Nah, ini yang dilakukan oleh Amerika Hmm. dan mais pun untuk Republik Islam Iran tidak berhasil Hmm. gitu loh. Tidak Hmm. berhasil. Ancaman mereka ridho dengan kematian. Dimiskinkan mereka tetap bertahan 47 tahun tadi yang disebutkan. Hmm. Jadi Hmm. bingung gitu loh. Hmm. Salah lawan karena beda Hmm. orientasi. Yang satu orientasinya materi, satu non materi. Jadi Hmm. Hmm. selamanya melawan yang orientasi non materi tidak akan pernah bisa dikalahkan lah seperti itu. Hmm. Karena kalau mencontoh Ya. para imam sebenarnya seperti itu, Zat. Iya, susah. Agak susah jadinya, Zat. Agak agak susah, bingung mereka itu. Iya, Seperti iya. ginilah. Hmm. Sayyidah Hasan Nasrullah ketika perang 33 hari Hmm. Hmm. mengatakan kalau kalian nih para para prajurit Hmm. Hizbullah ini, kalau kalian menuju kepada peperangan, maksudnya Hmm. ke arah Zionisme, Tel Hmm. Aviv, Hmm. di sana ada sebuah pintu. Hmm. Nah, Hmm. pintu itu kalau kita buka, di Hmm. dalamnya ada Rasulullah dan Sayyidah Fatimah yang sedang Hmm. menunggu kita, yang Hmm. akan memeluk Hmm. kita dan akan Hmm. menyambut kedatangan Hmm. kita. Hmm. Hmm. Nah, bagaimana dengan Hmm. ideologi yang seperti ini bisa Hmm. mengalahkan gitu? Hmm. Ya tentu mereka akan berbondong-bondong ke pintu itu, pintu syahadah Hmm. itu, yang mana Hmm. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan Imam Husain akan memeluk kita di sana, Hmm. Hmm. akan mengajak mereka kepada Telaga Lakausar. Hmm. Hmm. Minumlah di sana yang kenyang, Hmm. kan seperti itu. Ini milik Hmm. milik kalian, kan seperti itu. Hmm. Ya pasti berbondong-bondong untuk melawan Iya, Zionisme, melawan iya. kezaliman. Hmm. Begitu pula di Republik Islam Iran, Hmm. seperti itu. Apalagi pemimpinnya mengatakan bahwa memerangi mereka adalah sebuah hal yang wajib untuk Hmm. menjaga pemerintahan ini tetap eksis, tetap terwujud, tetap Hmm. ada, sehingga bisa diberikan kepada yang mempunyanya, yaitu siapa? Hmm. Imam Mahdi Ajalul Ta'ala Farju Syarif. Jadi mereka meyakini bahwa Republik Islam ini tidak akan pernah hancur. Hmm. Hmm. Tidak Hmm. akan pernah hancur karena ada pemiliknya, kalau bahasa jadi Hmm. seperti itu. Hmm. Dan Iya. pemiliknya tidak akan mungkin Hmm. merestui pemerintahan Hmm. ilahi ini hancur. Jadi Hmm. mukjizat-mukjizat selalu ada Hmm. Hmm. dan orang-orang yang meyakini bahwa Republik Islam Iran adalah home base-nya Imam Hmm. Mahdi nanti kelak, Hmm. meyakini tidak mungkin hancur. Karena apa? Hmm. Karena ini satu-satunya harapan pemerintahan ilahi kelak di akhir Hmm. zaman gitu loh. Hmm. Maka lawannya mau Amerika, mau Zionis, mau Hmm. siapapun tidak akan mungkin bisa Hmm. menggulingkan ini pemerintahan. Karena ada pemiliknya. Hmm. Ya, Ustaz. Ya. Ya, Terima kasih banyak, Ustaz, atas pencerahan dan wawasannya. ya, Karena eh, ya, mungkin penonton kita yang umum itu masih bingung. Ini ada apa dengan pemerintahan Iran? Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok masih tetap kuat? Kenapa kok ditekan masih tetap eh, tetap ya, tidak mau tunduk? Nah, saya sudah betul, dijelaskan betul. sama Insya Allah dengan jawaban-jawaban Ustaz, penonton kita akan tercerahkan, Ustaz, terkait Amin, persoalan amin ini, ya Ustaz. Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah, insya Allah. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya terkait dengan revolusi Islam Iran. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.